jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Tujuan mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah kehidupan yang efisien serta lestari dan menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan. Sedangkan manfaat dari perencanaan wilayah dan kota yaitu yang pertama sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengandalkan atau mengawasi arahnya pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arahan penggunaan lahan. Yang kedua, membantu memadu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan. 2. Jelaskan definisi perencanaan, mulai dari yang sederhana sampai rumit. Definisi perencanaan sederhana menetapkan tujuan dan memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan definisi perencanaan rumit menetapkan suatu tujuan setelah memperlihatkan pembatas internal dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Jelaskan jenis-jenis berdasarkan pandangan Clason dan Hanafiya. Pandangan Clason menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi. Misalnya, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsi suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi, dan sebagainya. Menurut Hanafiya, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. 4. Jelaskan jenis-jenis kota. Berikut ini ada 5 jenis kota yang terdiri dari 1. Kota kecil. Sebuah kota dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi kota kecil jika penduduk yang tinggal di kota itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Yang kedua, kota sedang. Sebuah kota dapat diklasifikasikan ke dalam kota sedang apabila jumlah penduduk sudah mencapai 50.000 hingga 100.000 jiwa. Yang ketiga, kota besar. Jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan berjumlah 100.000 sampai 1 juta jiwa. Maka kota itu diklasifikasikan menjadi kota besar. Pembangunan yang ada di kota besar biasanya dapat dilihat melalui banyak industri yang membuka lowongan sehingga akan ada banyak masyarakat yang hidupnya semakin sejahtera. Yang keempat, kota metropolitan. Jumlah penduduk metropolitan sekitar 1-5 juta jiwa. Pembangunan yang terjadi di kota metropolitan biasanya bangunannya akan terlihat lebih modern. Selain itu, pembangunan akan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga kota metropolitan akan selalu up to date. Yang kelima, megapolitan. Kota megapolitan ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Perkembangan di kota metropolitan ini akan dilakukan segera supaya pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga penduduk di kota metropolitan kebutuhan kehidupan bisa terpenuhi.
5. Jelaskan pendapat Anda masing-masing terkait kota tempat Anda tinggal berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut saya, tata ruang di wilayah Kota Jayapura sangat penting sekali secara khusus dalam bidang pembangunan. Karena bisa dilihat Kota Jayapura ini sudah sangat padat sekali dengan pembangunan pemukiman dan gedung-gedung yang kalau mau dibilang kurang strategis. Kedepannya saya harap perencanaan pembangunan di wilayah Kota Jayapura harus lebih baik.